Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih beliau katakan, ma'u zamzam lima syuribalah, air zam-zam tuh sesuai dengan niat peminumnya. Kalau niat kita, apapun niat kita, dengan kita minum air zam-zam, dipenuhi niat kita oleh Allah Ta'ala. Ada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, selama 40 hari tinggal di Mekah itu enggak masuk ke perutnya apapun kecuali air zam-zam. Bukan tambah kurus, tambah gemuk. Saking gemuknya tuh, katanya tuh sampai tuh ibaratkan kalau orang gemuk tuh ada kulitnya tuh melar sampai bergaris-garis, katanya Abu Dzar, sampai begitu. Ketika jumpa sama Nabi SAW, Nabi tanya, selama 40 hari kamu makan apa? Enggak ada ya Rasulullah kecuali air zam-zam. Begitu. Maka Nabi SAW bilang, ta'amu tu'min, air zam-zam tuh adalah makanan bagi orang yang makan, minuman bagi orang yang minum. Dan air zam-zam itu 5 syuribalah, tergantung niat peminumnya. Ketika diminum untuk mengenyangkan, dia bakal bikin perut kenyang. Ketika diminum untuk menghilangkan dahaga, akan menghilangkan dahaga. Ketika diminum untuk doa-doa yang diijabah oleh Allah, diijabah doa-doa kita oleh Allah Ta'ala. Berapa banyak para ulama tuh dengan meminum air zam-zam dengan niat mereka ingin menjadi seperti Imam Bukhari, ingin menjadi seperti Ibn Hajar, dikabul oleh Allah Ta'ala. Itu banyak. Di antaranya Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi itu bilang, saya minum air zam-zam dengan niat agar Allah menjadikan saya di dalam ilmu hadis seperti guru saya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan diijabah oleh Allah Ta'ala. Setelah wafatnya Imam Ibn Hajar, datanglah Imam As-Sakhawi di dalam ilmu hadis yang gak kalah dengan seorang Imam Ibn Hajar. Dan banyak lagi yang semacam itu. Banyak. Imam Suyuti juga demikian, Al-Imam Al-Hakim juga demikian, Al-Imam Abu Zar'ah demikian. Minum air zam-zam dengan niat tersebut. Nah, kita pasang niat-niat kita. Sayyidina Utsman bin Affan, dia minum air zam-zam dengan niat, ya Rabb, saya minum air zam-zam agar nanti di hari kiamat ketika semua kehausan, saya diberikan minum yang tiada dahaga lagi selama-lamanya. Pasang niat. Semua hajat dikabul oleh Allah Ta'ala. Kalau zaman dulu tuh air zam-zam langka. Kita di tanah air nih, kalau mau minum air zam-zam ya cuma nunggu kalau ada jamaah haji. Begitu zaman dulu, umroh nggak semudah sekarang. Zaman dulu juga, saya masih ingat waktu kita masih kecil tuh, ya, kita tahu korma, kita tahu air zam-zam ya kalau ada orang pulang haji. Kalau sekarang kan zam-zam bisa dibeli di kapanpun, dimanapun, 24 jam mau minum zam-zam bisa kita di Indonesia. Alhamdulillah, segala kemudahan dikasih sama Allah. Ya. Kayaknya dulu tuh air zam-zam, saya ingat waktu masih kecil tuh, abah saya pulang haji, air zam-zam tuh diirit-irit, sekalipun kalau ada tamu dikasih dicampur sama air kita, biar ada campur, artinya minimal tuh air kita ada campuran air zam-zamnya. Sampai seperti itu, saking langkanya. Dan itu merupakan hadiah terbesar tuh, oleh-oleh terbesar. Sekarang mah alhamdulillah semua kemudahan diberikan oleh Allah Ta'ala. Mau minum air zam-zam kapanpun kita bisa. Mau makan korma kapanpun kita bisa. Alhamdulillah. Tapi yang menarik tahu teman-teman apa? La ilaha illallah. Tuh ibadah haji tuh tahun ini ibadah haji, berapa jumlah jemaah haji dari seluruh dunia? Saya catat ya, jemaah haji tahun ini sebanyak 1.673.230 jemaah haji tahun ini. Itu yang tercatat, terdata dengan data dari pihak Badan Statistik Saudi ya, sedetail itu ya, dan data mereka akurat, sebab yang berangkat haji dihitung dari visanya, dari data statistiknya ada lengkap. Artinya tahun ini sekitar, lebih tepatnya 1.673.230 jamaah haji ya. Sampai disebut tuh ya,
877.841 jamaah adalah laki-laki dan 795.389 jamaah perempuan. Sedetail itu. Mereka siapin air untuk minum selama hari-hari haji itu, hari Tarwiyah, hari Arafah, hari Raya, dan 3 hari Tasyrik. Berapa 6 hari lebih kurang. Itu dipersiapkan air minum di luar Zam-Zam nih. Air minum di luar Zam-Zam lebih dari 3 juta liter kubik. Nggak tahu deh itu sebanyak apa itu. Lebih dari 3 juta liter kubik. Ya. Untuk jamaah haji. Ini berapa? 5 liter. Ini 5 liter. Kalau tadi jamaah hajinya 1.673.230 jiwa. Ya. Masing-masing diizinkan untuk bawa pulang ke tanah air Zam-Zam 5 liter. Berarti itu sumur Zam-Zam selama ibadah haji menghasilkan 8.366.150 liter. Ngitungnya aja susah tuh. Kenapa sampai saya ngomong sedetail ini? Itu mukjizat loh. Itu mukjizat dan nggak habis-habisnya tuh air Zam-Zam, sumur Zam-Zam tuh. Itu yang dibawa sama jamaah. Ya, lain yang di pabriknya, persediaan, lain yang diminum. 24 jam disajikan di Masjid Al-Haram, di Masjid Nabawi. Lain yang jamaah bawa ke kamar mereka yang minum. Waduh, nggak kehitung. Kok bisa satu sumur itu tuh menghasilkan air segitu banyak? Gimana cara? Padahal tuh negeri itu nggak ada hujan. Kita teman-teman kita punya sumur, ya. Musim kemarau sumur kita ikut kering. Benar gak? Sumur kita ikut kering. Nah ini nih hujan setahun sekali, setahun 2 kali dia. Selebihnya itu sepanjang tahun nggak ada hujan. Dan negerinya kering, batu bener. Kalau kita tanah ada air turun nyerap. Ini gunungnya batu beneran, batu. Nyari tanahnya itu di gunung nggak ada. Gunung batu beneran. Mau nyerap bagaimana bingung kita. Tapi itu sumur Zam-Zam nggak ada habisnya. Kalau nggak ada habisnya karena nggak dipakai, masuk akal lah. Ini dikeluarin dalam kita hitungan 6 hari itu yang jamaah bawa pulang deh, ya hampir 9 juta liter. Terus sekali jamaah bawa pulang tuh hitungan 1 hari. La ilaha illallah. Sumur kan tuh perlu resapan. Resapan dari mana kita bingung. Hujan dari mana kita bingung. Tapi itulah mukjizat Tuhan. Itu mukjizat air Zam-Zam. Betul-betul air yang anugerah dari Allah Ta'ala. Subhanallah. Menarik ya. Ya Allah, bitaufiq kata Nufi.